Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat yang tiada terkira, yang tidak mungkin kita hitung satu persatunya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian daring kita, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita bahas lanjutan dari kitab Safinatun Najah, yang berkaitan pula dengan syarahnya, yaitu kitab Sifatus Syaja yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, dimana pada kesempatan kali ini akan insyaallah kita bahas tentang tafakkur dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berbicara tentang tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mendefinisikan dan mengklarifikasikan tentang makna tafakkur kepada Allah ini menjadi 5 macam. Wa qala jumhurul ulama inna tafakkura ala khamsati aujuhin. Sesungguhnya tafakkur ini ada 5 macamnya menurut mayoritas ulama. Imma fi ayatillah. Yang pertama, ada kalanya tafakkur ini tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang hamba bertafakkur, memikirkan tentang ayat-ayat kebesaran Allah, tentang penciptaan kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya akan melahirkan wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi wal yakin bihi. Jadi akan melahirkan seorang hamba ini akan segera menghadap kepada Allah, akan menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang memikirkan bahwa adanya alam semesta ini karena adanya sang pencipta. Jadi wujudul makhluk yadullu ala wujudil khaliq. Adanya alam semesta ini, adanya makhluk ini menunjukkan tentang adanya siapa yang menciptakan. Dan tidak mungkin kejadian alam semesta ini terjadi dengan begitu saja, terjadi dengan kebetulan saja, tetapi menunjukkan bagaimana bahwa adanya alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan akan adanya siapa pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayat-ayat yang berkaitan dengan kauniyah atau ayat-ayat yang sifatnya adalah ini datangnya nakliyah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau datangnya dari berita yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sejatinya menunjukkan bahwa alam semesta ini itu terjadi bukan kebetulan saja, bukan terjadi karena begitu saja, tidak lain itu karena ada siapa yang menciptakannya. Seperti kita berbicara tentang suatu meja atau meja ini. Ya, meja ini tentu tidak mungkin ada di tempat ini dengan sendirinya, melalui proses yang begitu panjang. Ya, ada di sini ada petani. Kemudian ia menjual batang kayunya, kemudian diproses lagi oleh tukang kayu, ya kan? Kemudian bagaimana meja ini bisa sampai di tempat ini?
maka tidak lain tidak bukan tentu meja ini ada siapa empunya, siapa pembuat dari meja ini. Terlebih bagaimana penciptaan alam semesta yang begitu luasnya, yang maha besarnya, tentu tidak lain dan tidak bukan pasti menunjukkan siapa penciptanya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafakkur yang kedua, au fi ni'matillah, yaitu bertafakur memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawalladu anhul mahabbah. Jadi dengan kita bertafakur memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, akan memunculkan rasa mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah ini adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan sesuatu nikmat oleh orang lain misalnya, maka tentu akan melahirkan perhatian, melahirkan rasa cinta, kepedulian kepada orang yang memberikannya. Maka dalam sebuah hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling membagikan hadiahlah, memberikan hadiah saat kalian dengan yang lainnya, maka niscaya dengan saling memberi hadiah itu akan melahirkan rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Dengan kita memberi, kita sudah berbagi, kita sudah berempati, kita bersimpati, maka itu akan melahirkan cinta kepada yang lainnya. Lalu bagaimana dengan nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, udara yang kita hirup tanpa harus kita membayarnya, kemudian air yang kita minum, yang kita reguk, makanan, semua jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan itu adalah datangnya dari Allah. Maka seharusnya melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafakur yang ketiga adalah au fi wa'dillah. Tafakur tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertafakur terhadap janji-janji Allah, janji-janji terutama janji-janji yang indah datangnya dari Allah, wa yatawalladu anhu raghbah. Jadi akan melahirkan ketika kita memikirkan tentang janji-janji indah dari Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan ar-raghbah, yakni dorongan semangat yang luar biasa untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan kepada kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang datang dengan satu kejelekan, satu dosa, maka dia tidak akan dibalas kecuali sama persis dengan yang ia kerjakan itu. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah instansi perusahaan misalkan, ketika ada dijanjikan kepadanya gaji sebulan dia mendapatkan sekian juta, maka dengan ada perjanjian semacam ini, orang akan melahirkan semangat, dorongan semangat, dia akan bekerja dengan begitu, dengan etos kerja yang tinggi, ya, dedikasi yang tinggi. Supaya apa? Karena ada satu harapan, yang mendapatkan upah gaji yang sesuai yang diinginkannya. Lalu bagaimana dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Tentu ini akan Allah bayar, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka baginya al-husna. Apa itu al-husna? Al-husna adalah al-jannah, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada bonusnya yaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Maka ketika seseorang meyakini tentang janji yang indah dari Allah, dan itu janji pasti akan ditunaikan oleh Allah, Allah tidak akan mungkin menyelisih janjinya, itu harusnya seorang hamba akan melahirkan rasa dorongan semangat ia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dijanjikan oleh manusia saja ia bisa bersemangat di dalam bekerja, lalu bagaimana dengan ketika Allah yang menjanjikan kepada dirinya? Tentu ini harus melahirkan dorongan semangat ibadah yang begitu luar biasanya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tafakur akan dalam masalah yang lainnya. Yang keempat itu adalah aufi wa'idillah wa yatawalladu anhu rahbah. Jadi tafakur yang keempat memikirkan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan kita mentafakuri, kita memikirkan ancaman-ancaman Allah akan melahirkan rasa takut yang luar biasa. Jadi ketika Allah akan mengganjar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan neraka, sisaan neraka yang begitu pedihnya. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian ini mau bersyukur kepadaku, maka sungguh aku akan menambah nikmatnya kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kalian ini kufur, maka sesungguhnya azabku ini teramat pedih. Jadi Allah ketika mengancam seorang hamba dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan, baik itu dia di dunia, ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat kelak, maka dengan ancaman ini seharusnya seseorang merasa takut untuk melakukan maksiat itu. Ketika kita saja hidup di dunia saja, ya, kita lewat di jalan raya. Sekarang kalau kita tidak pakai masker, contoh akan didenda Rp250.000. Maka seseorang ketika dia ingin keluar rumahnya, pasti dia akan mikir, saya harus pakai masker. Karena apa? Ketahuan oleh petugas keamanan di sini atau pihak yang berwajib, kita bisa kena denda 250.000. Dan bagi kita orang Indonesia 250.000 di masa pandemi ini, masya Allah luar biasa berharganya. Maka ketika dia memikirkan, ya, kalau dia keluar rumah dia tidak pakai masker, maka dia akan berpikir ulang bagaimana apapun dia akan berusaha untuk memakai masker untuk tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dia akan keluar dengan memakai masker supaya dia terhindar dari ancaman atau dari di sini denda yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka ketika kita takut dengan ancaman-ancaman manusia, ya, lalu bagaimana kalau kita tidak takut kepada ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya ancaman Allah ini jauh lebih dahsyat. Maka seharusnya seseorang dengan memikirkan ancaman-ancaman Allah, maka akan muncul ketakutan sehingga ia tidak mau melanggar maksiat, atau dia tidak akan melanggar kepada Allah dengan berbuat maksiat kepadanya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakur yang terakhir adalah fi taksirin nafsi anit ta'ah. Jadi tafakur bagaimana kalau dirinya ini sangat minim sekali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawalladu anhul haya, sehingga ketika seseorang ini minim dia dalam taat kepada Allah, seharusnya ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, ia bisa menikmati nikmat Allah itu, tetapi dia tidak sebegitu taat kepada Allah. Dia tidak maksimal di dalam ketaatannya kepada Allah, sehingga seharusnya orang yang macam ini harusnya malu. Seperti ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, ya, apapun yang kita butuhkan ia beri dengan mudahnya. Kalau seandainya kita selalu diberi oleh orang itu dan kita tidak memberikan tidak memberikan balasan, minimal kita memberikan balasan meskipun tidak setimpal kepada orang itu, maka akan muncul rasa malu, rasa nggak enak pada orang itu. Saya merasa dia selalu membantu saya, tetapi saya jarang sekali membantu dia, membalas kebaikannya. Maka ini akan memunculkan rasa nggak enak, nggak nyaman. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dan kita tidak maksimal di dalam mentaati aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad bin Athaillah, beliau mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minat ta'at. Jadi kata Imam Ahmad bin Athaillah, salah satu tanda matinya hati seseorang itu adalah adamul huzni ala ma fataka minat ta'at, yaitu tidak adanya kesedihan terhadap ketaatan yang terlewatkan oleh kita. Artinya kita tidak bisa melakukan ketaatan itu, kita nggak sedih. Subuh tadi nggak jamaah, biasa-biasa jadi nggak sedih, ya. Kemudian zuhur lewat lagi jamaahnya, atau sholat di akhir waktu karena alasan kesibukan kerja dan lain sebagainya. Maka ketika dia tidak sedih terhadap terlewatkannya ketaatan kepada Allah, maka berarti itu salah satu tanda matinya hati seseorang. Dan salah satu tadi tanda yang pertama. Tanda yang kedua,
di antara matinya hati seseorang adalah wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Jadi engkau tidak menyesal terhadap khilaf atau maksiat yang kau lakukan. Jadi ketika orang sudah merasa tenang-tenang saja, sudah merasa santuy gitu ya dengan maksiat, maka berarti itu tandanya hatinya ini sudah mati. Jadi ketika orang tidak maksimal taat kepada Allah, kemudian dia tidak bersedih. Kemudian orang ketika melakukan maksiat, kemudian dia tidak menyesali maksiatnya ini, maka ini bisa jadi adalah tanda matinya hati seseorang. Maka benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, in sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikanmu, ya, amal baikmu ini membuat kamu bahagia, lalu maksiatmu, kesalahanmu ini membuat kamu ini bersedih, yang merasa gundah, galau, merana dan lain sebagainya, fa anta mu'min, maka itu tandanya engkau adalah orang yang beriman. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik akan kita lanjutkan. Ada faidah di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama yang lainnya mengatakan mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Jadi cinta Allah, ya, mencintai Allah ini ada 10 maknanya, ada 10 cabangnya. Kalau itu dilihat bagaimana seorang hamba memberikan cintanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbatul abdi lillah, cintanya seorang hamba yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama ada 10 macam jenis dan kategori dari cinta ini kepada Allah dari seorang hamba yang diberikan kepadanya. Nah, ahaduha, yang pertama adalah an ya'taqida anna Allah ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa min kulli sifatin min sifatih. Jadi wujud seorang hamba ia mencintai Allah ini adalah yang pertama, ia meyakini bahwa Allah Ta'ala ini mahmudun, maha terpuji dari segala sisi dan dengan sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini adalah zat yang sempurna, zat yang mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh hambanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam segala hal, mirip pun tidak. Maka benarlah ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun sesuatu yang mirip sama dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Karena tidak ada kesempurnaan yang paling paripurna, yang paling tinggi, melainkan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi SAW Mi'raj dan beliau melihat Allah pun, maka yang melihat itu adalah ru'yatul fu'ad, adalah melihat dengan mata hatinya, bukan melihat dengan mata kepalanya. Tetapi di sini memang ketika kita di surga kelak, Allah akan memperlihatkan, kita akan bisa melihat Allah. Bagi penghuni surga, semuanya akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti melihatnya bulan yang sedang purnama. Ketika Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum ka ru'yatikum al-qamar lailatal badr la tudammuna fih. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Seperti melihat bulan di malam purnama, la tudammuna fihi, dan kalian tidak akan berdesakan ketika melihatnya. Bulan ada di tempat yang tinggi, di atas kita. Tidak ada ceritanya orang melihat bulan kemudian dia berdesak-desakan. Orang mungkin bisa melihat pawai, ya. Orang bisa melihat konser barangkali, dia akan berdesak-desakan, akan tertutup oleh orang yang lain. Tetapi ketika kelak di surga melihat Allah, tidak ada ceritanya orang berdesak-desakan
menyuruh temannya untuk minggir, untuk memberikan ruang baginya untuk melihat, maka itu tidak akan terjadi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah bagaimana Allah yang maha sempurna, dan kita meyakini seorang hamba dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Kemudian yang kedua, wa tsaniha an ya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Jadi seorang hamba seharusnya ia meyakini tentang kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah senantiasa memberikan, mencurahkan nikmatnya kepada hambanya tersebut dan memberikan anugerah yang terus-menerus kepadanya. Jadi Allah tidak akan memperhitungkan semua nikmat yang diberikan kepada hambanya. Hanya saja Allah mengatakan, hati-hati, kalau orang kufur terhadapku, maka sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian benar-benar bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku inilah sangat pedih. Jadi bisa saja Allah, ketika ada orang kufur terhadap Allah, ada orang yang bermaksiat kepada Allah, justru Allah akan memberikan nikmat yang begitu derasnya. Bahkan nikmat ini bisa melebihi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ini Allah sayang kepada orang tersebut, tetapi Allah ingin menyegerakan semua nikmatnya bisa dinikmati oleh hambanya yang kufur ini di dunia, dan ini akan menjadi pemberat siksanya kelak di akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, kami akan mengistidraj terhadap mereka orang-orang kafir dari arah yang mereka nggak sadar. Orang-orang yang ahli maksiat nggak sadar kalau dia sedang diistidraj oleh Allah, diberikan nikmat yang begitu banyak. Bukan berarti itu tandanya Allah sayang. Kalau dalam bahasa kita, orang dijuju, dalam kata orang Batak, diberikan apapun yang dia inginkan, tetapi wa umli lahum, kami akan berikan tenggang masa kepadanya, ya. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku ini, rencanaku ini sangatlah kuat, sangatlah kokoh, kata Allah. Jadi nanti kelak nikmat yang ia raih, nikmat yang ia nikmati di dunia yang begitu berlimpah, ketika ia tetap dalam kekufurannya, maka ini akan menjadi pemberat siksanya kelak di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tsalitsuha an ya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru ajal min ayyu qabila biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Jadi yang ketiga, dari sisi cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus meyakini bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu jauh lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan ucapan-ucapan baik seorang hamba atau perkataan-perkataan yang baik, ya, atau amalan-amalan yang baik, amal ketaatan seorang hamba yang diberikan kepada, yang darinya kepada Allah, meskipun ia sudah begitu banyak melakukan amal-amal soleh. Jadi intinya seorang hamba harus meyakini selama ini amal soleh yang ia lakukan ini masih sangat kurang dibandingkan dengan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi jangan merasa kita bangga dengan amal soleh kita. Ini sebagai balasan yang setimpal terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tidak. Justru seorang harus meyakini bahwa ketaatannya selama ini, sholatnya selama ini, puasanya, zakatnya, ya, umrahnya, hajinya, dan lain sebagainya, ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan kebaikan dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Jadi harus diyakini itu. Sebanyak apapun kalimah thayyibah yang kita lakukan, sebanyak apapun amal-amal soleh yang kita lakukan, ini kita harus meyakini bahwa kebaikan Allah ini tetap jauh lebih besar, jauh lebih agung dibandingkan dengan amal-amal soleh yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah warabi'uha an ya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Seorang hamba harusnya ia meyakini sedikit
ketetapan-ketetapan Allah, artinya hukuman-hukuman Allah, ya, dan juga beban-beban yang Allah berikan kepada seorang hamba ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang lainnya, artinya dibandingkan dengan nikmat yang ia rasakan. Jangan merasa seseorang ini berat terhadap setiap kewajiban yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi seorang tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau dia masih merasa berat untuk melakukan sholat, berat untuk melakukan sedekah, berat untuk melakukan puasa dan amal soleh yang lainnya, maka ini menunjukkan dia tidak cinta kepada Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang suami atau istri, ya, dia masih merasa, wah ini mamanya apa yang diberikan selama ini, ya. Kalau seseorang ini udah banyak menuntut kepada pasangannya, ya, dan ini manusia bisa berlaku ketika seseorang menuntut, ya, kemudian tuntutannya ini mungkin terlalu besar, karena itulah manusia, karena mungkin kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya barangkali mungkin tidak maksimal. Tetapi untuk Allah ini tidak akan berlaku hal semacam ini. Orang akan senantiasa, harusnya seorang hamba yang baik, yang cinta kepada seseorang ini akan kepada Allah ini akan tentu melakukan hal-hal yang maksimal, yang bisa menunjukkan wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika suami begitu cinta kepada istrinya, ini istrinya menuntut apapun dia akan berusaha keras, bekerja keras untuk memberikan apa yang diminta oleh istrinya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentunya kita harus meyakini bahwa beban yang Allah berikan kepada kita ini artinya masihlah sedikit dibandingkan dengan wujud cinta Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat yang berlimpah. Ini tentu tidak sebanding. Jadi harus kita yakini bahwa beban yang Allah pikulkan kepada kita ini sangatlah teramat sedikit dibandingkan dengan cinta yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa khamisuha an yakuna fi 'ammati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu. Jadi wujud cinta seorang hamba kepada Allah ini yang kelima adalah sebaiknya, ya, keseluruhan atau sebagian besar waktunya ini adalah ia gunakan untuk senantiasa mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dia tidak berpaling darinya. Jadi dia takut kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah teringat, sudah merasa diawasi oleh Allah, ya, makanya harus ada dalam jiwa seorang muslim ini adalah jiwa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan berpikir ulang kalau dia berpaling dari Allah atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa diawasi oleh Allah setiap waktu yang ia pergunakan. Maka kalau ia sudah memikirkan hal ini, maka dia tentu akan merasa sudah menjadi seorang hamba yang betul-betul cinta kepada Allah, ya. Kita saja kalau cinta dengan pasangan kita, ya kan, tentu ketika kita berjauhan, itu kita akan merasa kalau kita berpaling dari pasangan kita, kita melakukan sesuatu hal yang bisa mengundang marah atau mengundang kecemburuan dari pasangan kita akan mikir ulang, ya. Makanya yang dinamakan oleh sebagian ulama sakinah itu apa? Merasa tenang itu apa? Ketika kita itu berdekatan dengan pasangan kita merasa tenang. Kemudian ketika kita jauh berjauhan, kita itu merasa was-was, ya. Kita merasa ingin selalu menjaga pasangan kita, merasa ingin selalu dekat. Maka inilah yang dinamakan salah satu makna dari sakinah, dari hubungan pernikahan itu. Nah, itu yang dari yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, ya, wujud cinta seorang hamba kepada Allah, wasadisuha an yara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilaihi la ghina lahu anhu. Jadi seorang hamba seharusnya ia melihat dan meyakini bahwa seluruh gerak-geriknya, seluruh keadaannya, seluruh aktivitasnya, ya, seluruh angan-angan dan cita-citanya ini membutuhkan Allah, dan dia artinya tidak
dia selalu membutuhkan Allah dan tidak merasa cukup, dan dia bukanlah orang yang, kalau dia tidak merasa butuh sama Allah, ya, dia merasa tidak butuh sama Allah, maka berarti itu orang yang sombong, yang tidak cinta kepada Allah. Jadi segala angan-angan kita, segala urusan kita itu harus kita artinya serahkan kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kebanyakan orang kalau dia lagi pusing, justru dia akan menjauh dari Allah. Dia nggak baca Quran, dia nggak sholat tepat waktu, entar dulu karena ini urusan saya belum kelar. Justru dengan kita membutuhkan Allah, justru kita akan semakin mendekat kepada Allah. Maka itulah solusi yang paling tepat. Kadang kita merasa, nanti ajalah sholatnya, saya lagi banyak urusan, saya lagi sibuk, saya nggak baca Quran. Jadi justru ini akan beban, akan semakin membuat pusing kepala kita. Kita susah sekali untuk mencari jalan keluarnya. Tapi dengan kita justru mendekat kepada Allah, kita membutuhkan Allah, kita akan senantiasa memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kepada setiap masalah kita. Kenapa? Inilah tanda-tanda kalau seorang hamba ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, di antara tanda cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah an yudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Ia akan senantiasa melanggengkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik zikir dan semampu yang ia bisa. Jadi ketika seseorang ini cinta kepada Allah, akan selalu berzikir kepada Allah. Nah, orang yang berzikir ini bisa dengan membaca wirid, ya, membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga zikir di sini adalah ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini sejatinya adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Zikir ini adalah Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi ketika seorang hamba dia merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dia akan senantiasa melanggengkan zikir-zikir, hal-hal yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, ciri seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah an yahrisu ala iqamati faraidihi wa an yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Yaitu dia akan menjaga dalam hal melakukan hal-hal yang fardu, yaitu perkara-perkara yang fardu, yang wajib, ia akan jaga kualitasnya, ya kan. Kemudian ia akan mendekatkan lebih kepada Allah, artinya dirinya akan mendekatkan kepada Allah dengan cara menambahkan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah, maka kita harus menambah amalan-amalan sunnah kita sebisa mungkin kita lakukan. Jadi seorang tidak dikatakan dia cinta kepada Allah kalau dia merasa cukup dengan perkara yang wajib saja. Saya sudah melakukan yang wajib, saya sunnah nggak begitu penting, maka ia bukan orang yang dikatakan cinta kepada Allah. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam Al-Ghazali di situ menyebutkan, ibarat orang yang melakukan usaha, melakukan bisnis, perniagaan, perdagangan, dengan modal yang ia punyai, tentu dia akan ingin mendapatkan laba yang begitu banyak. Nah, modal yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah itu adalah amalan-amalan wajib yang ia sudah lakukan. Kalau seorang sudah melakukan amalan wajib, sholat 17 rakaat sehari semalam, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya, maka tentu ada niat dalam dirinya untuk mendapatkan keinginan untuk mendapatkan laba yang banyak. Nah, orang nggak mungkin dia berdagang, dia tidak laku dagangannya, kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Tentu ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka kalau kita sudah mempunyai modal amal yang hukumnya wajib, maka tentu kita harus mendapatkan untung yang banyak. Apa itu? Amalan-amalan sunnah kita. Kalau amalan-amalan sunnah kita ini sedikit, berarti ibarat kita berdagang. Ada orang yang berdagang, berbisnis, dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat minim atau sangat sedikit. Maka ketika kita sholat 17 rakaat sehari semalam, maka harusnya sholat sunnah kita lebih dari 17, melebihi modal usaha kita, ya, dengan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ya kan, dan sholat-sholat yang lainnya yang intinya akan menambah
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita nggak cuma puasa Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah yang lainnya di luar Ramadan yang nantinya akan mengakibatkan lebih dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah an yasurra aw yafraha bima sami'a min ghairihi min thana'in 'alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa walada. Yang ke-9, ciri seorang hamba ini cinta kepada Allah, dia akan suka, bahagia, senang kalau dia mendengar orang lain ini memuji Allah, atau ada orang lain yang mendekatkan dirinya kepada Allah, atau berjihad di jalan Allah dalam keadaan sir itu artinya sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, baik dengan jiwanya atau dengan hartanya atau dengan anaknya. Jadi ketika ada orang melakukan amal soleh, dia senang. Mudah-mudahan saya seperti itu. Jangan sampai ketika ada orang melakukan amal soleh kita malah resek, kita malah sirik, ya, kita malah muncul suudzon dalam diri kita. Ya. Kata Rasul apa? Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini hanya cukup untuk menghukumi yang tampak saja. Masalah yang tidak tampak itu urusan Allah. Seseorang beramal soleh, orang sedekah 10 juta. Ya, kita nggak usah mikir ini orang sombong lah ini dan lain sebagainya. Tetapi kita masalah yang tersirat itu urusan Allah. Yang tersurat yang nampak itu urusan kita. Jadi kita yang ada orang nyumbang, alhamdulillah kita terima. Bukan kita malah resek, ya kan? Tetapi hati-hati juga ketika kita balik, ketika ada kemaksiatan merajalela di kaum muslimin, kalau kita suka, maka ini berarti ini bukanlah ciri contoh dari orang yang cinta kepada Allah. Seharusnya kalau ada kemaksiatan merajalela, kita merasa risih, kita merasa nggak enak, nggak nyaman. Tetapi sebaliknya, kalau ada amal soleh, ada orang melakukan amal soleh, baik itu berupa ucapan iya yang baik, artinya dia berzikir kepada Allah, atau dia melakukan amal perbuatan yang sejatinya itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah, seharusnya maka mukmin yang cinta kepada Allah, seorang hamba yang cinta kepada Allah, maka akan muncul pada hatinya ini rasa senang. Alhamdulillah ada orang yang berbuat baik, bukan justru kita tidak suka atau merasa nggak enak dengan orang tersebut. Maka inilah ciri yang ke-9 bahwa seorang hamba yang cinta kepada Allah itu akan senang dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah an sami'a min ahadin dzikrallahi a'anahu. Jadi ketika ia mendengar orang lain berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ada orang ngaji baca Quran atau yang lainnya, kemudian ia merasa terbantu, terinspirasi dari zikir yang ia baca. Jadi ketika ada orang lain membaca Quran, dia merasa, ya Allah, saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti orang itu melakukan dengan membaca Quran. Dia ada orang berzikir, saya ingin melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh orang tersebut, atau mungkin alhamdulillah kalau saya bisa melakukan yang lebih daripada itu. Jadi ketika ada orang berzikir, ya, ada majelis ta'lim, ada orang baca Quran, ada orang berzikir memuji Allah, maka seharusnya hatinya ini tergerak. Ya, itulah tanda yang terakhir dari orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kajian kita yang bertemakan tafakur dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah menyaksikan kajian ini akan menjadikan inspirasi kepada kita semua agar kita memanfaatkan setiap nikmat akal, pikiran dan hati yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita gunakan bertafakur kepada Allah, dan juga akan menumbuhkan cinta yang begitu agung sebagaimana Allah mencintai kita. Itulah yang kita inginkan, dan nantinya kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.